Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Semanca dan juga viewers yang ada di rumah ataupun dimanapun berada. Hari ini berjumpa lagi dengan saya Mistika yang akan membawakan acara. Kita akan membawakan podcast lagi hari ini. Di podcast Mondrogeni kali ini kita akan membahas dan juga berbincang dengan salah satu alumni kita dari SMA Negeri 1 Cangkringan. Nah, pada tema kesempatan kali ini kita akan membahas juga tentang tips and trik studi lanjut gitu atau melanjutkan studi. Nah, kira-kira apa hubungannya sih dengan narasumber kita yang cantik ini dengan studi lanjutan? Nah, kita perkenalan dulu ya. Di sebelah saya sudah ada Raudia Setia Wismoko Putri. Ya. Halo, selamat siang. Halo Ibu, Bu Tika. Ya. Apa kabar Mbak Raudia ya? Iya, baik. Alhamdulillah baik Bu Tika. Gimana nih kegiatan sehari-harinya? Lancar sih alhamdulillah. Ya kemarin kan habis wisuda ya Bu, habis wisuda S2 langsung ini kan kemarin mendaftar studi lanjut lagi. Studi lanjut lagi. Berarti sekarang S3 ya? S3. Oh, hebat sekali. Nah, ini para viewers di rumah dan juga Sobat Semanca. Nah, ini dia yang menarik dari Mbak Raudia ini adalah dia sekarang melanjutkan studi S3 gitu. Kalau boleh tahu di mana studinya? Di Universitas Negeri Semarang Ibu Tika. Universitas Negeri Semarang ya. Jurusannya? Pendidikan IPS. Pendidikan IPS. Nah, sebelum kita ke sana kita mau flashback dulu. Flashback dulu semasa di sekolah Semanca ini ya. Kalau dulu pertama masuk di SMA Negeri 1 Cangkringan itu di tahun berapa? Saya masuk di SMA Negeri 1 Cangkringan ini tuh tahun 2012 ya. Berarti lulusnya di tahun 2015. 2015 saya lulus dari Semanca. Oh iya. Terus itu ngambil jurusannya? Dulu tuh saya IPS. IPS ya. Oh, ini anak-anak IPS ya. Iya, karena memang spesifikasinya IPS Ibu. Kenapa tuh milih IPS dulu? Karena memang Bu, setiap orang kan punya ini ya, minatnya ya. Kalau saya tuh lebih kalau lihat IPA tuh susah gitu. Gak mau hitung-hitung gitu ya? Gak mau hitung-hitung ya, maunya tuh jelajah aja. Kalau kita IPS itu kan kita menjelajahi dunia ya Bu. Ya kan sejarah. Iya, sejarah, ya, geografi. Atmosfer, ya kan. Iya. Kayak gitu. Jadi lebih asik ke IPS-nya aja sih Bu, karena di IPS menurut saya tuh saya lebih enjoy gitu. Enjoy dan mungkin wawasan yang ingin saya saya tekuni dan pelajari itu adanya di IPS gitu. Adanya di IPS, mungkin kan kalau anak IPA kan lebih ke berhitung, dia mempelajari ya IPA, biologi kayak mungkin kalau biologi itu berarti lebih ke ya organ-organ tubuh, lalu rumus-rumus kimia gitu. Itu saya kurang bisa. Iya, karena lebih condongnya ke IPS seperti itu. Nah, kita ini lagi kalau Mbak Raudia ini kalau boleh tahu anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Oh, dari 3 bersaudara. Iya, gitu. Kalau untuk ayah ibunya sendiri pekerjaannya apa? Ibu saya kepala sekolah, bapak saya. Bapak saya wira swasta. Ibu kepala sekolah di SMP Negeri 2 Pakem. Masih ya sekarang. Oke. Nah, kalau dulu kalau ibu itu jurusannya apa? Ibu itu geografi. Tapi mengajarnya IPS, Bu Tika, karena IPS itu kan terpadu itu mulai tahun 2008 ya. Itu IPS. Angkatan pertama itu adanya di UNY. Ya, sebelum sekarang kan di UPI sudah ada, mungkin di Universitas Negeri Semarang juga sudah ada. Tapi yang pertama kali mendirikan IPS itu yang terpadu ya, itu di Universitas Negeri Yogyakarta gitu. Nah, jadi mulai angkatannya 2008. Jadi kan kalau sekarang ini kan yang kuliah di jurusan sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah itu kan mereka spesifikasinya ke SMA. Iya, SMA. Iya, sedangkan sekarang kalau IPA terpadu, IPS terpadu itu kita lebih ke SMP ya? SMP, seperti itu Bu. Jadi sama kayak PGSD gitu lah ya. Mereka khusus SD, nah kita ini ya khususnya SMP gitu. Jadi sekarang memang sudah ada spesifikasinya sendiri gitu. Jadi kalau dulu kan mungkin kayak ibu saya kan di geografi ya, nah yang di ekonomi juga bisa mengajar di SMP. IPS. Tapi kalau sekarang udah tidak bisa. Ya, harus IPS gitu ya. Murni IPS yang terpadu gitu. Berarti salah satunya juga terinfluence dari ibu gitu ya untuk masuk jurusan IPS.
salah satunya ya itu ya Bu, saya bingung sih karena memang banyak pilihan. Jadi sebenarnya ketika kita beranjak di umur apa ya, quarter life crisis ya. Quarter life crisis kan mulai dari 20 tahun dan 20 tahun sampai 30 tahun ya. Nah, itu kan di situ kan kita masih itu kan posisi bingung-bingungnya tentang kehidupan ya. Aduh, aku harus gimana nih? Aku besok masa depannya tuh aku tuh harus jadi apa? Yang baiknya buat aku tuh gimana, itu kan kadang kita bingung. Nah, itu memang ya itu quarter life crisis ya. Perjalanannya dari situ. Jadi mungkin tapi balik lagi kan kita nggak pernah tahu jalan Tuhan atau apa ya yang ditetapkan untuk kita ya Bu. Nah, mungkin memang sudah jalan saya itu ya lolosnya IPS. Jadi sampai sekarang ya saya jalani IPS terus seperti itu. Iya, IPS terus ya. Oh, berarti S1-nya saya di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusannya ilmu pengetahuan sosial ya, IPS. S2-nya juga di UNY, jurusannya IPS. S3-nya di UNES, jurusannya IPS gitu. Iya, berarti linear ya, dari S1 sampai S3 ya, IPS. Itu IPS. Ya, tetap IPS terus tetap gitu Bu. Iya. Iya, berarti ini besok mau jadi dosen ini. Amin, doain ya Bu. Masuk S3 di tahun 2023. Oh, ini baru ya? Baru. Jadi saya wisuda akhir November ya. Itu saya langsung daftar S3 gitu. Oh, iya. Kalau di S1-nya itu lulus di tahun 2019. Nah, S2-nya lulus 2022. Oh ya, langsung gitu ya. Wah. Jadi nggak pakai berhenti. Ya, ini kenapa, apa yang mendasari sih Mbak Raudia ini untuk langsung lanjut aja? Pokoknya aku mau sekolah S3 gitu. Jadi sebenarnya ketika kita pilihan hidup ya sebenarnya itu. Jadi apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan hidup kita gitu. Jadi itu kan sebenarnya itu ada di diri kita sendiri gitu. Jadi kan setiap orang itu punya pilihan hidupnya, punya ya mindset hidupnya sendiri, tujuan hidupnya tuh mau seperti apa. Nah, ketika saya memang sudah memilih untuk lanjut studi ya Bu, S1 saya lihat peluangnya pekerjaan tuh, gitu ya. peluang pekerjaannya itu gimana sih, saingannya tuh lebih enteng atau lebih berat sih gitu ketika itu ya, apalagi kan di era sekarang gitu Bu, maksudnya kan nggak seperti dulu yang dulu kan mudah banget cari pekerjaan gitu ya Bu. Jadi yang mendasari saya sebenarnya yang pertama juga saya lihat ini ya apa namanya peluang juga, yang kedua juga mendasari bahwa saya ternyata kuliah tuh enak loh gitu. Enjoy kok. Jadi kalau kita mengerjakan apapun itu dengan hati itu pasti gak ada yang berat. Kan kadang orang mindsetnya, aduh ngapain sih kuliah? Aku udah gak bisa mikir, aku buat apa sih nanti kamu juga akhirnya jadi ibu rumah tangga gitu ya mindsetnya kalau misalnya perempuan ya gitu. Nah itu kan kadang mindset itu yang perlu dirubah gitu. Bahwasanya ketika era sekarang ya besok akan ada MEA, terus juga sekarang udah mengglobal ya Bu. Jadi memang lebih berat aja gitu untuk apa ya di masa sekarang tuh lebih berat gitu dibandingkan dengan yang dulu gitu. Jadi ketika kita tidak apa ya berusaha tidak untuk on progress gitu loh hidupnya tuh ya kamu stagnan di situ gitu loh. Mohon maaf maksudnya ya memang harus punya apa ya, punya mindset hidup tuh yang harus terus terus bergerak gitu terus bergerak gitu. Jadi ya memang saya lihat peluang, oh ya saya di dunia pendidikan gitu. Oh ya kalau guru tuh mungkin saingannya lebih banyak. Sekarang apalagi sekarang makanya saya lanjut S2 gitu. Nah lanjut S2 lagi ketika saya sudah S2 kan maunya kan ya jadi dosen gitu. Tapi ternyata sekarang kan dosen juga harusnya yang S2 itu bisa ke dosen ya, memang masih bisa, tapi kebanyakan sekarang kan udah aturannya itu harus S3. Oh ya, karena mengejar dosen juga ya disesuaikan gitu harus ya disesuaikan dengan apa yang ingin dicapai. Iya, makanya saya juga lanjut S3 gitu. Ya, jadi kayak tadi ya Bu, maksudnya kalau kuliah juga tuh kayak ini sebenarnya Bu, maksudnya enggak seperti bayangan orang-orang yang sulit, yang capek, yang apa ya, maksudnya kayak bayangannya tuh berat banget gitu ya Bu. Cuma sepertinya tuh apa ya, selalu ada inilah, pasti akan ada jalan gitu. Ada jalannya selama kita mau berusaha ya. Iya, maksudnya ada jalannya kok. Kalau sama SMA berat mana? Ya kalau kehidupan kan lebih
kesini akan lebih jauh lebih berat tantangannya ya, tantangannya lebih berat. Tapi sebenarnya kalau dijalani juga apa ya, bisa kok. Yang penting tuh ada ikhtiarnya aja gitu loh, niatnya ada juga usahanya ya. Ada usahanya seperti itu. Nanti juga yang penting tuh kayak kalau ketika kita kuliah kan kita akan menambah wawasan, nambah pengalaman, terus apa ya, menambah keterampilan. Nanti juga kita bisa ada organisasi juga. Kalau di SMA mungkin ada OSIS ya. Kalau di kampus kan nanti lingkupannya cakupannya kan jauh lebih banyak ya. Ada HIMA, ada BEM. Terus ya banyaklah kita organisasi-organisasi yang mewadahi kita untuk mengembangkan diri seperti itu. Lalu nanti juga relasinya lebih banyak. Dengan relasi itu kan juga kamu mau kemanapun gitu, itu pasti ada aja nanti yang kita temui itu. Maksudnya ada aja yang kita kenal gitu. Kalau kalian ketika kita kuliah kan lingkupannya itu jauh lebih luas gitu kan. Kita kenal nggak cuman orang daerah kita gitu, kita bahkan kenal dari luar daerah juga ya. Luar daerah dan dengan berbagai macam latar belakang gitu loh. Nah dari situ makanya kalau menurut saya itu pentingnya berpendidikan tinggi gitu dan harus melanjutkan pendidikan tuh di situ gitu. Karena era sekarang dan era dulu tuh beda. Gitu. Jadi yang mau survive di saat sekarang juga harus mengikuti perkembangan zaman juga ya. Betul. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman kayak gitu. Ada nggak sih tantangannya dari Mbak Raudia nih? Aku memutuskan untuk S3. Dari orang-orang sekitar itu adakah tantangannya atau ada yang ngapain sih gitu S3? Itu gitu. Sebenarnya mindset ya. Ketika kita mengambil pilihan tuh pasti ada aja gitu kok. Namanya orang hidup itu pasti ada omongan orang, terus gunjingan atau apa itu pasti ada. Tapi kan yang penting kita itu membentengi diri kita dan menguatkan diri kita sendiri gitu loh Bu. Kalau kitanya udahlah cuek aja, ini hidup kita, aku tahu kok yang terbaik buat hidupku itu, pasti kita ya udahlah kita akan cuek sama orang-orang yang seperti itu gitu. Itu pasti ada dimanapun dan kapanpun tuh orang seperti itu pasti ada gitu. Jadi itu buat motivasi aja, buktikan kalau kita mampu dan bisa gitu. Dibuktikan aja ya gitu. Karena kita nggak bisa mengontrol orang-orang mau bilang apa ya. Yang bisa kita kontrol ya diri kita sendiri. Betul, gitu Bu, ya. Nah tadi kan juga disampaikan kalau misalnya relasi itu penting, kemudian berorganisasi penting. Nah kalau Mbak Raudia sendiri selama di perkuliahan apakah juga ikut organisasi? Iya, jadi saya dari awal masuk kuliah itu, saya 2015 itu saya udah ikut di HIMA gitu. Lalu 2015 sampai 2016 akhir tuh anggota, 2017 sampai 2018 itu saya kepala bidang kewirausahaan ya Bu di HIMA IPS. Setelah itu demisioner, lalu saya jadi kepala bidang kewirausahaan lagi di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta itu Bu. Jadi dari situ tuh saya jadi apa ya Bu, paham bahwasannya ternyata organisasi itu penting ya. Kita kenal banyak orang, pola pikir kita juga jadi lebih luas, jadi lebih apa ya, maksudnya tantangannya itu jadi lebih kayak kita tuh tertantang untuk lebih baik. Terus ternyata aku mandang diriku tuh yang kayak gini kayaknya udah capek banget, ternyata ada yang lebih daripada saya ya gitu loh Bu. Gitu ya? Jadi lebih termotivasi lagi gitu loh. Justru menumbuhkan motivasi, kemudian membuka mindset juga ya. Jadi tidak hanya dari sisi kita sendiri aja. Kalau di SMA dulu juga ikut organisasi atau enggak? Nah, tidak ikut OSIS saya kalau di SMA ya. Tapi saya kalau di kuliah tuh ikut. Tapi kalau SMA saya nggak ikut OSIS. Belum ya? Mungkin baru ngeliat teman-teman kayaknya jadi OSIS pokoknya besok aku juga pengen berkembang gitu ya. Iya betul. Kalau Mbak Raudia sendiri nih, kalau melihat SMA Negeri 1 Cangkir yang sekarang ini seperti apa? Sudah berkembang. Jadi ya seperti contohnya ini ya perpustakaan ini. Dulu kan ya belum sebagus ini gitu ya. Sekarang juga udah ada web sendiri. Kita mau akses apapun tentang SMA Negeri 1 Cangkir lebih mudah gitu. Terus fasilitasnya juga jauh lebih maju ya Bu gitu dibandingkan dulu. Bangunannya juga jauh lebih bagus. Mungkin kan di dalam kelas juga fasilitasnya jauh lebih ini ya, mendukung. Berbeda gitu ya, lebih baik gitu. Tadi belum keliling ya? Belum. Nanti coba dikelilingin dulu. Saya belum keliling. Kalau dulu Semanca yang dulu itu di mata Mbak Raudia seperti apa? Semanca yang dulu di mata saya itu sekolah yang ini sih Bu, menurut saya juga udah unggul, maju, udah ya banyak lah mewadahi kita ya Bu untuk berkembang gitu. Guru-gurunya juga sudah
maksudnya guru-guru yang baik, yang berkualitas gitu loh Bu. Kan memikirkan siswanya, jadi kita diberi motivasi, dorongan gitu, sehingga kita juga termotivasi untuk maju gitu ya. It's okay sih Bu. Bagus. Bagus ya. Semoga sekarang semakin berkembang lagi, semakin bagus lagi. Iya, kalau gitu. Dulu belum sekolah di Wihata soalnya ya. Tahun 2015 ya? Belum sih. Belum ya. Iya Bu, belum. Sekarang kan lebih maju. Dulu aja HP saya juga cuma Nokia Bu. Sekarang siswa sekarang HP-nya sudah maju. Iya, berarti kan itu udah menandakan kalau ada kemajuan. Ada kemajuan kan Bu ya, gitu. Iya. Nah, kembali lagi balik lagi tadi ke S3 ya, S3. Kemudian harapannya tadi mau jadi dosen setelah ini. Amin, insyaallah. Kemudian tadi juga diceritakan kalau ikut organisasi gitu ya. Itu bagaimana sih cara membagi waktunya antara kuliah yang padat kemudian juga organisasi? Nah, jadi saya tuh kuliah Bu. Saya tuh sambil ngurus usaha orang tua. Iya, jadi saya sama organisasi ya gitu. Jadi sebenarnya masalah kalau orang bilang nanti waktunya habis atau capek atau apa, tapi ketika kita berorganisasi ya Bu, itu kita ketemu temen, itu capeknya tuh hilang kok sebenarnya. Oh iya, jadi mengobati ya. Iya, jadi ketika kita berorganisasi itu di situ juga kita bisa kok sambil mengerjakan tugas kuliah sebenarnya gitu. Kita juga bisa sambil mengerjakan hal yang lain gitu. Nyatanya saya bisa kok. Iya, serius. Katanya juga usaha atau orang tua punya usaha gitu. Oh gitu. Iya. Jadi saya tuh kuliah nih, misal kan kalau organisasi itu biasanya kalau ada rapat atau membahas proker itu kan sore ya. Jadi selesai kuliah nih saya langsung pulang. Waktu itu kan masih ini ya, jaga toko. Orang tua kan punya toko di depan Pasar Jangkang itu loh. Itu saya bantu jaga toko gitu. Terus nanti kadang ngurusin kos gitu. Bisa nanti sorenya ke kampus lagi, kita rapat organisasi, rapat proker gitu. Nanti pulang sampai rumah jam 10. Setiap hari jam 11 gitu ya? Enggak setiap hari, tapi seminggu ya seringnya pulang malam. Jadi jadi badan kita tuh kalau enggak kayak gitu tuh malah kayak ada yang kurang gitu loh ya. Jadi kalau udah apapun kalau udah menjadi kebiasaan itu yang Bu, jadi enak aja ke bawah aja, nggak ada yang berat gitu. Apapun kalau udah jadi kebiasaan dan memang kitanya juga enjoy gitu, nggak ada yang berat dan nggak ada yang mungkin ya, nggak ada yang nggak mungkin. Serius Bu, itu nggak ada yang nggak mungkin kalau kita tekun menjalani aja gitu. Nyatanya saya mampu kok. Iya bener loh Bu. Tinggal manajemen waktu aja. Dengan kita organisasi juga, kata siapa sih nggak bisa mengerjakan tugas. Di situ kita juga kenal dari jurusan lain ya. Di situ juga kita bisa nambah kayak selain relasi juga pengetahuan juga gitu. Jadi kita ketemu teman-teman dari jurusan lain, di mana di situ kita juga jadi tahu hal yang baru gitu loh. Oh ternyata seperti ini ya. Oh ternyata ini ya. Jadi kita pasti ada yang bantu kok, serius. Itu kayak makanya saya bingung kalau orang bilang kok bisa sih, capek, nggak mungkin, nanti nggak bisa liburan atau apa. Itu tuh buat saya tuh kok bisa gitu loh. Bisa iya serius Bu. Apapun kalau kita tekuni niatnya gitu ya, enjoy aja gitu, pasti bisa ya. Meskipun seberapa banyak kegiatan yang kita ikuti gitu ya. Nggak capek kok. Iya. Adik-adik juga ini yang aduh males miss, aduh capek miss gitu. Enggak. Ketika ada organisasi itu kan pasti punya sekre ya. Sekre itu kan nanti juga di situ bisa untuk beristirahat, curhat ngobrol. Jadi jadi kata siapa capek gitu, di situ juga bisa tiduran dan lainnya. Jadi nggak serumit yang kita bayangkan sebenarnya. Kalau udah dijalani itu semua mudah kok Bu. Mudah ya? Iya. Serius saya nggak bohong. Karena emang saya menjalani itu selama 4 tahun. 4 tahun ya? Oh itu di S1 berarti? S1, iya. Jadi S1 saya nggak pernah berhenti organisasi. Kan di situ nanti juga ada program kerja ya, yang mana nanti kita bikin program gitu, seminar nasional, misal sosial festival atau apa kayak gitu loh. Jadi banyak banget magang, makrab dan lainnya gitu. Jadi enjoy. Jadi kita tuh juga ketika kita kuliah itu nanti kita juga kenalnya tuh nggak cuman tentang kampus, tentang mata kuliah, pelajaran ya kalau di sekolahan ya gitu. Tapi kita juga kenal lingkungan luar gitu loh. Kita punya outdoor
buat pembelajaran outdoor gitu loh Bu. Jadi kita bisa sosialisasi dengan orang lain, kita jadi punya apa ya, pengalaman hidup yang baru gitu. Kayak contoh kemarin saya ansos nih, analisis sosial di Kalicodi. Oh saya tahu ternyata Kalicodi seperti ini. Oh ternyata kehidupannya di Jogja tuh ada ya yang seperti ini kayak gitu. Jadi kita bisa analisa, oh ternyata begini ya gitu. Dari situ tuh nambah pengalaman. Jadi kamu tidak akan tidak akan pernah merasa bahwa saya sia-sia gitu loh. Ada yang sia-sia. Enggak, justru nambah pengalaman gitu. Iya, serius. Jadi dengan analisis sosial, karena saya orang sosial ya Bu, gitu kan kita ketemu. Saya pernah nih ke Kampung Naga. Kampung Naga itu di Bandung. Di Bandung. Di situ orang tidur itu bawahnya itu untuk tempat ternak ayam. Baru tahu ini. Iya, jadi rumahnya itu kan agak tinggi di gitu loh. Di Bandung ya? Di bawah itu buat ternak ayam. Terus kamar mandi itu rumah itu cuma dari gubuk. Terus nggak boleh ada kamar mandinya. Jadi kamar mandi itu cuma empang gitu, di bawahnya kolam ikan. Ya mohon maaf nih kalau kita langsung gitu langsung gitu. Mandi pun juga di situ? Iya. Serius Bu. Itu kenapa ya? Dan pernikahannya juga harus ini satu darah. Satu darah juga. Nanti ketika dia sudah keluar ya otomatis sudah bukan masuk sukunya Kampung Naga gitu. Kayak Baduy kan juga nanti ketika orang sosial itu kan juga kita ke Baduy, ada nanti Baduy luar, Baduy dalam. Kita kan jadi tahu gitu. Ya kan Bu. Jadi enak aja asik gitu. Ya, asik. Gitu. Jadi bayangannya tuh jangan cuman belajar di kelas ngerjain tugas gitu loh. Dibawa enjoy aja, dan kita juga banyak petualangannya gitu. Di situ tuh kita jadi banyak pengalaman gitu loh. Jadi kayak nggak ada yang sia-sia. Jadi hidupnya tuh kayak nggak cuman kuliah, tidur, berangkat lagi kuliah, pulang tidur gitu, enggak. Ya, jadi cuma pelajaran. Enggak. Jadi bayangannya tuh jangan terlalu terlalu di sini aja. Tuh, kok berat banget gitu. Enggak gitu. Dijalani dulu. Iya, kayak dijalani dulu, nanti di situ nanti kalian akan ketagihan kalau kalian tuh maksudnya udah menemukan sisi enaknya kuliah itu di mana gitu. Ini pasti ketagihan. Nah, itu. Oh iya, ngomong-ngomong tadi belum kita singgung jalur masuk kuliahnya dulu lewat jalur apa? Saya seleksi mandiri. Seleksi mandiri ya? S1-nya ya? S1-nya seleksi mandiri, S2-nya CPT. Ya, S3-nya juga CPT. Itu kenapa memilih di UNES? Karena jauh dari sini. Iya. Sih Bu, karena S1, S2-nya kan sudah di UNY. Saya mau cari relasi lain gitu. Iya, itu yang penting memang. Itu yang penting itu. Jadi kalau kita stagnan di situ ya nanti dapatnya ya emang sudah relasinya udah baik, tapi kan ketika kita pindah ke kampus lain karena saya sudah berapa tahun ya berarti di UNY itu 6 ya. Iya, 6 tahun. Saya mau cari suasana baru, wawasan baru dan wawasan baru, dosen yang baru, teman yang baru, lingkungan yang baru gitu. Itu nanti nanti kita membuka kesempatan yang baru juga akan membuka kesempatan yang baru seperti itu. Iya, keren sekali ya. Tadi udah digambarkan dengan sejuta ini ya tadi bahwa ada perjuangannya juga, cewek S3 juga. Iya, tapi balik lagi dengan apapun pilihan kita tuh pasti ada rintangannya gitu. Namanya manusia hidup itu kan pasti ada ujiannya, rintangannya. Tapi kalau kita ngejalaninnya dengan enjoy aja gitu, optimis aja gitu, di bawah happy, itu pasti nggak akan ujian ini tuh yang kerikil-kerikilnya itu nggak akan terasa gitu loh. Nggak akan terasa berat ya, kayak cuman ya ini biasa lah, ini biasa aja, biasa gitu ya. Iya benar. Jadi jangan takut-takut untuk melanjutkan studi ya. Jangan takut. S1, S2, kita S3 harus rubah mindset gitu. Iya, walaupun cewek juga ya kan biasanya. Kamu kuliah pun kamu bisa cari uang gitu loh. Tuh. Kamu kalau bilang nih, aku nggak kuliah nggak punya biaya. Loh banyak beasiswa sekarang, ada LPDP, ketika nanti juga ada setiap prodi itu pasti akan ada mengeluarkan beasiswa gitu. Pasti nanti ada aja beasiswanya ya. Ada jalannya gitu. Ada jalannya gitu. Jadi jangan melulu bahwa nggak ada nggak punya biaya jadi nggak kuliah, itu jangan gitu. Ketika kamu kuliah pun kamu bisa kerja gitu. Iya, bisa sekarang kerja. Ada loh UT, Universitas Terbuka ya kan. Di Universitas Terbuka itu kalian bisa kuliah, terus di situ juga sistemnya kan sekarang ada kelas daring juga Bu. Iya, ada kelas daring. Iya. Kalau ini kelasnya juga daring? Siapa? Mbak Rodia. Enggak sih, saya reguler. Cuman kan ini posisinya mungkin kan karena mahasiswanya ini ya. S3 jadi jadi daring gitu. Tapi
besok hybrid loh Bu, kayak hybrid ya. Iya, hybrid ya. Jadi apa namanya, ada daring ada offline-nya gitu. Jadi mindsetnya tuh UT itu kan negeri ya, swasta ya, swasta. Tapi kan dia memfasilitasi ya Bu, gitu. Memfasilitasi ada kelas daring, jadi di situ kalian juga bisa kerja, tapi kan juga bisa kuliah gitu. Jadi jangan mindsetnya jangan, aduh nggak mau kuliah, nggak bisa, aku mau kerja mau cari uang gitu. Aku nggak bisa kuliah karena nggak punya uang gitu ada ya. Jalan kok. Ada jalannya. Iya. Ada banyak pilihannya juga ya. Ada banyak pilihannya juga gitu. Berarti memang tergantung dengan diri. Iya, tergantung dengan diri sendiri. Gitu. Karena kalau menurut saya tantangan ke depan tuh jauh lebih berat kalau kita hanya stagnan dan kita mengandalkan nasib yang ada sekarang itu nggak bisa. Nggak bisa. Menurut saya ya Bu. Karena yang bisa membuat kita maju ya kita sendiri ya. Iya. Nanti kalau kita hanya stagnan di sini kita akan silau sama orang lain. Terus kita berhenti sudah terlalu lama, tapi teman-teman kita udah sampai puncak gitu, ya kan Bu? Masa juga cuma mau nunggu gitu? Iya, masa cuma nunggu dan berserah gitu kan nggak bisa seperti itu. Karena kita harus ada usaha, ya, betul. Iya. Nah, terus baru dia nih, tadi kan juga disampaikan kalau kita itu harus mindsetnya dirubah. Iya, mindsetnya harus dirubah, betul. Nah, gitu. Kalau menurut Mbak Rodia, anak-anak zaman sekarang ini kan kemarin juga ada pandemi. Nah, itu apakah pernah nggak melakukan studi bersama untuk yang anak-anak gitu? Saya sempat ngajar. Juga. Itu pas pandemi sih Bu. Pas pandemi itu gimana ya dirasakan? Oh iya, berat ya. Beratnya seperti ini sih Bu. Seperti jadi siswa itu lebih gampang kayak gitu ya. Jadi ada tugas ya. Kalau misal pandemi itu kan di rumah ya Bu, ada aja itu yang nggak ngerjakan tugas, ada aja yang nggak aktif gitu, padahal kan udah enak ya sebenarnya gitu. Ada aja alasannya, jadi kayak siswa itu lebih ke yang penting absensi lah, yang penting ngerjain tugas sebisanya juga nggak akan dimarahi. Iya dia apa namanya itu kalau Zoom nggak menampilkan wajah itu apa namanya? Oh iya di hide gitu ya? Iya di hide itu. Apa sih namanya ya, lupa saya. Ya di hide lah intinya ya. Di itu dan juga di mute. Nah di mute. Nah itu kan kadang saya juga bingung ya, ini udah enak loh nggak usah ke sekolah kok. Tapi kok apa namanya tetap apa ya, maksudnya motivasi belajarnya tuh jadi kurang gitu ya. Ya menurut saya mah jadi kurang sih Bu sebenarnya. Kemudian terus pesannya untuk anak-anak yang sekarang ini, kemarin juga sempat dapat pandemi gitu kan, sempat dimudahkan dengan di rumah itu apa? Supaya bisa kayak Mbak Rodia nih sampai S2 sampai S3 gitu. Sekarang kan generasi Z ya. Iya. Iya kan saya Y nih kayaknya. Iya kan ya? Iya. Z nih. Zaman semakin maju dan berkembang. Berarti kan mindset kita tuh harus semakin maju dan berkembang juga gitu. Jangan stagnan gitu loh. Jadi kayak pesan saya ya tetap harus semangat sekolah, jangan meremehkan, karena anak sekarang tuh kebanyakan ngeremehin ya Bu. Kok sekolah tuh ya nggak semuanya sih, tapi lebih ke gampang kayak gitu loh. Nanti lah ada Google, kita googling aja lah atau apa, jangan. Tapi kalian juga harus memahami gitu, maksudnya juga harus menekuni. Jadi jangan sebenarnya positifnya teknologi itu ada, tapi sebenarnya teknologi ini jadi negatif karena ya kita sendiri yang bikin teknologi ini jadi negatif gitu loh. Dengan kalian itu menggampangkan dan ya udahlah, kayak ada Google, kita nggak usah belajar, kita tinggal searching aja gitu kan, jadi konotasinya jadi kayak apa ya Bu, kita yang gampang aja lah, nggak usah mikir gitu ya. Jadi kan jadi itu loh yang bikin kita nggak maju gitu. Jadi kan anak-anak kadang nggak, kalau kita dulu kan ya harus mencatat, harus benar-benar membaca, menekuni ya Bu ya. Harus nyari dari buku yang banyak, dari kamus. Anak sekarang kan tinggal udahlah nyalin aja gitu. Jadi mereka nyalin tuh juga nggak memahami gitu loh. Ini tuh sebenarnya isinya apa sih, konteksnya apa sih, enggak gitu loh ya. Itu makanya era ke depan itu pasti akan semakin berat gitu. Ya kan Bu? Walaupun dengan sejuta kemudahan semakin mudah teknologinya, tapi tantangannya semakin berat. Tapi tantangannya kan semakin berat. Jadi kita tuh harus membawa diri kita tuh jadi manusia yang ya berprogres lah intinya kayak gitu. Baik pola pikir maupun ya tindakan kita juga harus ada kemajuan gitu. Kalau kita stagnan hanya ya bolehlah kita memandang pencapaian orang lain tuh kadang perlu juga sih Bu, ya kan? Untuk ini ya kita maksudnya supaya kita bisa ngerem gitu kan, bisa ngegas masih bisa aku harus kayak mereka ya. Jadi jangan melulu memandang orang yang itu juga biasa-biasa aja, ini kok nggak apa-apa, itu jangan gitu loh ya, karena
ketika kita hidup kan yang kita pandang itu banyak orang dengan dengan pencapaiannya masing-masing. Nah, kita harus ini nih, sebenarnya kita perlu nih kita mandang orang yang pencapaiannya tuh lebih tinggi itu buat motivasi gitu loh. Kalau kita ngelihatnya cuma yang di bawah kita terus ya kita nggak berkembang. Iya bener. Iya kan Bu. Kadang kan gitu kan, kalau kita lihat aduh itu ya kok bisa ya Pak Jokowi dari seorang pengusaha jadi presiden gitu. Kayak nggak mungkin banget loh. Jadi iya kan Bu. Tapi ternyata ya bisa loh Bu. Iya kan. Tapi setelah dilihat dari latar belakangnya juga ternyata banyak yang dilakukan juga ya. Iya, ternyata banyak yang dilakukan. Perjuangannya menjadi gubernur ya. Gubernur gitu ya kan. Terus jadi presiden gitu. Gak instan gitu ya, semuanya gak ada yang instan gitu ya. Iya. Anak singkong itu Pak siapa itu yang punya Transmart itu? Oh iya. Lupa saya Pak. Siapa ya? Iya. Saya lupa. Ya itulah ini anak singkong ya. Itu aja bisa punya Transmart di mana-mana. Oh, Khairul Tanjung. Khairul Tanjung. Iya. Kan maksudnya kan jadi nggak instan gitu loh semuanya. Kalau kalian maunya instan aja ya nggak bisa. Mohon maaf nih, kayak contoh Grab, Shopee Food ya, Grab Food, terus Grab Food, Gojek, iya kan, GoFood. Nah, dulu kan mungkin dengan bekerja dengan adalah aku narik GrabFood aja gitu, Shopee Food aja sama GoFood aja. Itu kan mungkin menghasilkan pundi-pundi yang banyak. Tapi kan semakin kesini coba saingannya semakin banyak, orderan sedikit, nggak bisa. Jadi makanya tuh mindsetnya jangan maksudnya jangan stagnan di satu aja gitu loh. Jadi harus tetap inovatif dan juga kreatif ya. Iya betul Bu, seperti itu. Ya, nah itu tadi. Terus untuk saran-sarannya nih, kan adik kelas ini juga sebentar lagi menghadapi yang namanya ujian sekolah, kemudian juga persiapan untuk masuk kuliah. Nah ini ada tips and triknya nggak ini supaya mereka gimana sih biar bisa diterima atau gimana biar bisa dapat kuliah gitu? Sebenarnya mindset kita tuh kalau misal ada sih bagus orang yang aduh aku harus berjuang kuliah di kampus yang negeri. Tapi balik lagi ya, kuliah itu nggak harus di kampus yang negeri kok. Ketika nanti kalian mungkin nggak lulus di negeri ya, seperti yang saya bilang banyak jalan menuju Roma gitu loh. Sukses itu tuh nggak selalu kita kuliah di negeri ya Bu. Dari swasta pun bisa gitu. Swasta aja banyak yang bagus loh sekarang gitu loh. Jadi memang yang pertama kalian harus maunya tuh di mana gitu loh. Maksudnya mau bakat minat kalian tuh kalian mau kembanginnya ke prodi apa gitu. Selain prodi kalian juga harus lihat akreditasinya apa gitu. Nah, setelah itu baru kampusnya mana sih yang ada gitu yang mewadahi minatku ya, jurusannya itu adanya di kampus mana sih gitu. Nah, tapi balik lagi nggak harus di negeri ya Bu gitu. Jadi banyak kok jalan menuju Roma. Jadi kayak di swasta pun kan juga bisa mengembangkan bakat. Karena saya punya siswa ya Bu, mereka tuh bilang kalau saya nggak di negeri saya nggak mau kuliah gitu. Nah itu kan salah gitu mindsetnya kan. Padahal kuliah itu nggak harus di negeri gitu loh. Yang penting ilmunya atau iya kan mindsetnya kan. Karena orang itu kan kadang mindsetnya kan aduh kok kuliah tuh di negeri lah, kalau di swasta saya nggak mau, itu salah. Padahal di swasta juga sekarang banyak yang bagus-bagus, banyak yang jadi pengusaha sukses, banyak yang jadi dosen-dosen juga ya Bu. Ya itu maksudnya rubahlah pola dan mindsetnya gitu. Jadi kadang ya memang mungkin kalau di negeri kan karena memang kuotanya lebih sedikit ya gitu. Tapi nggak masalah kita kuliah di swasta atau apapun itu, jangan sampai berhenti gitu loh. Iya, hanya karena nggak di negeri. Iya, itu kan kadang mindsetnya anak-anak kan sekarang kayak gitu ya gitu. Karena beberapa siswa saya itu kemarin seperti itu. Tapi juga harus diimbangi dengan usaha, belajar, ya ibadahnya juga gitu. Intinya ikhtiarnya gitulah Bu ya. Jadi kan nggak ada sesuatu yang mau kita raih itu dengan cara yang instan aja gitu. Kita diam terus berharap. tapi harapan kita tuh banyak. Itu kan nggak bisa gitu. Harus dibarengi gitu ya. Iya, jadi harus diimbangi seperti itu. Iya, menarik sekali ya. Ini tadi sudah kita ngobrol dari awal bahwa bagaimana sih harus merubah mindset kalau misalnya kita ingin bisa berkembang. Kemudian juga
bagaimana kalau misalnya biar bisa sekolah tinggi, kemudian gitu. Juga tadi tips and triknya gitu menarik sekali. Mungkin lain kali kita bisa lanjutkan lagi ya Mbak Raudia. Tapi untuk terakhir nih, ada nggak pesan dan juga saran untuk SMA Negeri 1 Cangkringan? Kalau pesan dan sarannya sih, saya tuh kesini ya Bu setelah 8 tahun. Saya pernah kesini setahun berapa saya lupa, tapi saya kan lulus sudah 8 tahun ya. Saya ke SMA Negeri 1 Cangkringan tuh udah banyak banget perubahannya, kayak ya sekarang kita mau cari tahu tentang SMA ini tuh udah mudah banget ya. Ada webnya, ada aksesnya juga jauh lebih mudah gitu. Jadi saya ini sih kalau lihat SMA Negeri 1 Cangkringan udah cukup maju sih. Apa ya yang harus dimajukan lagi ya? Apa ya? Ya lebih ke ini sih, maksudnya ayolah, kita itu kan ada di daerah apa namanya ini ya, lereng Gunung Merapi ya. Nah tapi jangan pernah patah apa ya harapan, dan pokoknya kita harus punya mindset dan pikiran yang terus inilah maju. Gimana caranya kita juga bisa membanggakan alma mater gitu ya. Selain kita membanggakan alma mater, kalau kalian nanti sukses, kalian jadi orang juga, kalian akan membanggakan diri kalian sendiri, status sosial kalian akan naik, keluarga juga bangga. Jadi banyak hal gitu loh, apa ya, keberkahan yang ada gitu loh buat diri kita kayak gitu. Jadi ya itu sumber apa ya Bu, sumber lebih ke saya lebih ke nitip pesan ke anak-anaknya aja sih kayak gitu. Pokoknya meskipun kita berada di lereng Merapi, tapi nggak boleh di sini itu jangan. Justru kita harus tunjukkan ya. Iya, harus tunjukkan bahwasanya kita sekolah SMA paling tinggi loh. Iya kan, SMA paling tinggi ya. Iya, SMA paling tinggi, prestasinya juga harus paling tinggi. Harusnya prestasinya juga paling tinggi seperti itu. Benar sekali. Nah ini untuk para peserta didik, untuk para sobat semanca ini, sudah bagus sekali ya tadi yang sampaikan bahwa harapannya untuk sekolah kita ini meskipun kita di lereng yang tinggi gitu, tapi semoga juga kita bisa lebih berkembang, kemudian mendapatkan prestasi yang tinggi, dan juga nggak ada salahnya bahwa sekolah tinggi-tingginya itu juga manfaatnya tinggi. Iya, gitu, orang di agama ya Bu ya, itu kan juga mencapai pendidikan tinggi itu sama dengan ibadah gitu. Iya, berarti. Iya, kita nggak tahu nanti Allah karena ketika kita menambah tingkatan pilihan kita tuh semakin pasti beda aja nanti yang akan kita temui, dan pasti Allah nggak mungkin ngasih kita yang yang biasa, ya. Semakin tinggi apa yang kita perjuangkan, berarti nanti yang kita dapatkan juga semakin besar. Iya, semakin besar. Ya, terima kasih sekali Mbak Raudia sudah menemani kita di podcast Mondro Geni kali ini. Nah, mungkin kalau di kesempatan selanjutnya ada, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Nah, untuk itu Sobat Semanca, kita akhiri dulu percakapan menarik kita hari ini di Jejak Alumni bersama Kak Raudia. Besok kita lanjutkan lagi, dan terima kasih sudah menyaksikan podcast Mondro Geni. Saya Mistika dan juga Raudia. Ya, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.